Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Di sini perkenalkan, nama saya Melda Sulistya Salsa Putri, nomor absen 22. Saya di sini akan mempresentasikan bab geometri bidang datar. Lalu, di sini saya sudah menyediakan peta konsep apa saja yang akan saya bahas kali ini. Yaitu yang pertama ada kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang yang dibagi menjadi dua, yaitu 1A dan 1B. Yang kedua ada kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang 1A terlebih dahulu, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Antara satu garis dan garis lainnya itu punya kedudukan. Ada 3 macamnya. Yang pertama, garis yang saling berhimpit. Yang kedua, garis yang berpotongan. Dan yang ketiga ialah garis yang bersilangan. Garis yang berpotongan itu terletak pada bidang yang sama. Beda dengan garis bersilangan ini garis yang terletak di bidang berbeda dan nggak punya titik persekutuan. Perlu diingat ya, sekali lagi, untuk yang berpotongan itu terletak pada bidang yang sama, untuk yang bersilangan itu terletak di bidang yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menyediakan image animasi untuk garis yang berhimpit, garis yang berpotongan, dan garis yang bersilangan. Nah, lanjut ke pembahasan 1B, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis itu terhadap bidang dapat dibedakan juga menjadi 3, yaitu 1. Garis terletak pada bidang. 2. Garis sejajar dengan bidang. Dan yang terakhir, yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kedudukan yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu garis yang terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang, seperti gambar yang sudah saya sediakan pada slide berikut. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya adalah tentang garis yang sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik persekutuan, seperti gambar yang sudah saya berikan pada slide tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah garis yang memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus ya. Gambarnya juga sudah saya tampilkan, di situ bisa dilihat gambar animasinya. Oke, untuk pembahasan yang pertama sudah, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, sesama bidang itu ternyata juga saling memiliki kedudukan loh. Yang pertama, namanya dua bidang sejajar. Nah, namanya aja udah bidang sejajar ya, jadi tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Semuanya sama dan sejajar.
Yang kedua ialah dua bidang yang berimpit. Artinya ada bidang di dalam bidang. Nah, saya kasih contoh yaitu adanya grup WA lain di dalam grup WA. Semacam kayak grup geng kita gitu di dalam grup kelas. Pasti ada yang punya dong. Dan yang ketiga adalah dua bidang yang saling berpotongan. Nah, di sini saya tampilkan gambar animasi dari dua bidang yang sejajar, bidang yang berhimpit, dan juga bidang yang memotong. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Nah, ternyata pembahasan saya yang berikan itu sampai di situ saja. Sekarang kita beralih ke latihan soal yang akan saya berikan ke teman-teman sekalian. Nah, soal yang pertama adalah perhatikan kubus ABCD, EFGH pada gambar yang sudah saya tampilkan ya. Di situ juga ada huruf O yang diberi kotak merah dan juga ada garis yang diberi warna merah juga. Nah, bidang DCGH sebagai bidang U, ya, bisa diketahui ini, DCGH sebagai bidang U. Nah, lalu sebutkan rusuk kubus yang A. terletak pada bidang U, B. sejajar dengan bidang U, dan C. memotong atau menembus bidang U. Oke, soal yang kedua masih tentang kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar yang ada di bawah ini. Tapi ini bedanya tidak ada huruf O ya di dalamnya. Nah, soalnya adalah yang A, sebutkan 3 pasang bidang yang sejajar. Yang B, sebutkan 2 pasang bidang yang berpotongan. Nah, itu tadi latihan soal yang dapat saya bagikan ke teman-teman sekalian. Semoga dapat dijawab dengan baik, karena menurut saya ini merupakan soal yang mungkin dapat dijawab oleh semua teman-teman kelas saya. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sakum dan juga teman-teman kelas 10 MIPA 5 atas waktu yang diberikan untuk saya berpresentasi. Terima kasih.